Gilang di sini dan kita akan mempelajari tentang apa sih pengendalian sosial itu, cara-caranya, dan peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial itu sendiri. Tanpa banyak basa-basi, let's go to the list. Pengendalian sosial atau kontrolisasi sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang ataupun membangkang. Selain pengertian secara umum tadi, ada pula pengertian menurut para sosiolog, antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari Bruce J. Cohen. Menurut Bruce J. Cohen, pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Selain itu, ada pula nih pendapat dari Horton. Menurut Horton, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Selain itu, ada yang lain gak kak? Tentu dong ada, yaitu pendapat dari Joseph S. Roach. Menurut Joseph, pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana, yang mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Selain daripada itu, menurut Peter L. Baker, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Nah, kalau yang terakhir ini namanya Indonesia banget nih, yaitu Sutanyo Widnyo Subroto. Menurutnya, pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah cara-cara pengendalian sosial. Cara-cara pengendalian sosial menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian sosial preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadi penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, orang tua yang melarang anaknya bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi. Hal ini bertujuan supaya anaknya tidak menjadi tukang judi nantinya. Dan selanjutnya yaitu adalah pengendalian sosial represif, yaitu upaya pemulihan keadaan sesudah terjadi penyimpangan nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, seseorang yang ingkar janji diadukan ke pengadilan, sehingga hakim pun menjatuhkan hukuman dengan membayar hutang dan denda. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah cara-cara pengendalian sosial. Cara-cara pengendalian sosial yang pertama yaitu adalah melalui institusi ataupun non-institusi. Cara pengendalian sosial institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, seperti sekolah, hukum, seperti pengadilan, agama, politik, ekonomi, ataupun keluarga. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian ini seringkali menggunakan kekerasan dan sifatnya tidak resmi. Dan selanjutnya yaitu adalah pengendalian sosial melalui lisan, simbolik, ataupun kekerasan. Cara pengendalian sosial melalui lisan dan simbolik sering juga disebut dengan cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan berbicara langsung dengan bahasa lisan atau bahasa verbal. Sementara, pengendalian sosial secara simbolik dapat dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Cara pengendalian sosial melalui kekerasan disebut dengan cara pengendalian sosial koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuan tindakan ini agar si pelaku dapat jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Cara koersif sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir sesudah cara pengendalian persuasif dilakukan.
Dan selanjutnya adalah pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif atau bersifat mengalihkan. Seseorang diberi imbalan atas perbuatannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Cara pengendalian sosial yang selanjutnya adalah pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian sosial menurut Hahn dan Han adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang juga memiliki peraturan-peraturan resmi seperti sebuah perusahaan yang telah membuat aturan mengenai gaji, kenaikan pangkat, atau cuti beserta sanksi-sanksinya. Cara pengendalian informal adalah pengendalian yang dilakukan oleh sekelompok kecil, akrab, dan tidak resmi, dan juga tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Desas-desus sering disebut gosip. Gosip merupakan contoh dari informal ini. Gosip sebagai bentuk pengendalian sosial dapat membuat pelaku pelanggaran sadar akan perbuatannya dan kemudian kembali pada perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat lebih hati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, ada pula nih pengendalian sosial melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma agar masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma itu sendiri, atau action form. Sosialisasi membentuk adat, kebiasaan, dan keinginan kita. Jika nilai dan norma tersebut sudah menginternal dalam diri individu, maka dimanapun individu itu akan berperilaku konform atau menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Pengendalian sosial melalui tekanan sosial adalah salah satu cara yang dilakukan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam upaya kontrol sosial agar anggotanya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah peran lembaga formal dan informal terhadap pengendalian sosial. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, terdapat lembaga-lembaga pengendalian sosial yang dikenal umum. Beberapa lembaga pengendalian sosial tersebut yaitu adalah polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu adalah polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Peran polisi bukan hanya menangkap, menyidik, dan menyerahkan perilaku tindak pidana ke instansi hukum. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya ada pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyeretnya ke pengadilan. Pengadilan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Ia dapat dihukum berupa denda, kurungan, atau penjara. Berat ringannya hukuman tergantung dari kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku. Dan yang ketiga ada adat. Adat merupakan lembaga atau peranata sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional. Di dalam adat, terdapat aturan untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat yang sudah melembaga dan turun-temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat di lingkungannya, seperti dikucilkan atau diusir dari lingkungan masyarakat, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Indonesia merupakan negara yang masih tetap mematuhi dan memberlakukan hukum adat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa, sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada anggota kelompoknya, serta dapat menyelesaikan konflik sesuai kesepakatan bersama. Tokoh masyarakat dapat bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural. Contohnya yaitu adalah presiden, ketua DPR atau MPR, dirjen, bupati, ataupun lurah. Tokoh masyarakat informal merupakan tokoh yang diakui dan diterima oleh masyarakat karena orang tersebut dipandang pantas menjadi pemimpin dan panutan yang disegani.
Sekian dari saya, Gilang Rizwa Alamsyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Kritik dan saran saya akan terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat tinggal.